Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyil karim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبد بعفو إلا عزا وما تواضع أخذ الله إلا رفعه الله. Rawahu Muslim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yarhamukumullah. Selaku hamba Allah, sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas perkenannya lah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir menunaikan ibadah sholat Jumat, yang semoga saja dari Jumat ke Jumat menjadi kafarat, menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang kita lakukan sejumat yang lalu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan alam baginda Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sehingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajarannya sehingga dunia berakhir nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, saya selaku khatibul Jumat mengajak, mari kita senantiasa melaksanakan, mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu berbuat kebajikan dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, selaku manusia, al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia itu tidak luput dari berbuat salah dan khilaf. Tidak ada gading yang tak retak. Yang dimaksud adalah semua manusia mempunyai kesalahan. Semua manusia mempunyai rasa bersalah. Dosa kecil atau besarnya, dosa yang terang-terangan atau tersembunyi. Maka tentunya kita selaku manusia, selaku hamba, ingin berbuat kebajikan demi kebajikan, ingin berbuat seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran 159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan atas rahmat dan atas apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah, lintalahum, beliau mempunyai sifat lintalahum, lemah lembut, yang berarti dia tidak mempunyai sifat kasar, keras kepala, tetapi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbu,
jika sekiranya hatimu keras dan berlaku kasar, maka tentunya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Langfadu min haulik, artinya mereka tidak akan bersama-sama dengan Rasulullah. Mereka akan menjauhkan diri dari Rasulullah. Maka Rasulullah senantiasa memaafkan kesalahan mereka. Fa'fu anhum. Sekalipun Rasulullah SAW banyak dihina, banyak dicerca, banyak perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang oleh orang-orang Arab jahiliyah waktu itu banyak dihinakan, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan hati. Tetapi Rasulullah SAW tahu bahwa ana Rasulullah, bahwa saya adalah Rasul Allah yang harus melakukan upaya-upaya perbaikan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi perilaku Rasulullah SAW itu ditiru, dicontoh karena akhlaknya, karena budi pekertinya, karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah menyinggung orang lain, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia kini dan di akhirat nanti. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat nanti. Artinya jelas bahwa setiap orang harus memiliki rasa maaf, dan sebelum orang lain meminta maaf, memohonkan maafnya, maka kita sudah memaafkan kesalahan orang lain. Itulah perilaku Rasulullah SAW. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan dari Tuhanmu, dan mohonlah surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kategori muttaqin, kategori orang-orang yang takwa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 134 adalah yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dikala dia senang ataupun dikala dia susah. Yang dimaksud adalah tidak hanya berupa harta, berupa materi semata, tetapi andai kata dia tidak mampu dengan materinya, dengan hartanya, maka dia dengan tenaganya, tenaga pun tidak mampu dengan pikirannya, pikiran pun tidak mampu dengan hatinya. Kata Rasulullah, yang demikian itu adalah ketidakberdayaan, wa huwa ad'aful iman, selemah-lemah iman. Sekalipun selemah-lemah iman, tapi tentunya ini adalah ketakberdayaan kita selaku manusia. Kita tidak mampu melakukan perbuatan yang lebih besar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu apa yang kita inginkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepadanya. Sekalipun demikian, kita yakin bahwa setiap kesalahan, kalau kita memohonkan ampunan, Allah pasti akan mengampuninya. Kalau kita memohonkan maaf, Allah Maha Pemaaf. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, yaitu orang-orang yang senantiasa wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain.
Begitulah kiranya bahwa kita selaku manusia tidak luput dari berbuat salah dan khilaf. Kesalahan sekecil apapun, kesalahan sebesar apapun, tentunya Allah akan memaafkan kesalahan itu. Tetapi satu yang tidak pernah Allah akan maafkan, yaitu perilaku syirk, perilaku menuhankan Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku hamba Allah, maka tetaplah menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang menghidupkan dan mematikan kita. Apapun yang kita inginkan, maka kita mintakan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam setiap waktu dan kesempatan. Doa terbaik di antara kita adalah doa manakala kita sesudah melaksanakan ibadah sholat. Dan tentunya tidak hanya sekedar berdoa, tetapi mulailah dengan kita banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya bahwa mengingat Allah itu akan menenangkan hati, yaitu dengan banyak berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi jangan sampai setelah kita melaksanakan sholat, kita lantas pergi begitu saja, tidak ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa suatu saat nanti kita pun akan dipanggil oleh Allah dengan amal soleh kita. Tentunya kita berharap bahwa kematian kita tidak dalam keadaan sedang melaksanakan perbuatan yang salah, tetapi kematian kita dalam keadaan husnul khatimah, kebaikan yang kita lakukan manakala kita nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari kita tetap senantiasa satu sama lain untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang paling menyantun di antara kalian adalah orang yang bersedia memberikan maaf walaupun ia sanggup untuk membalasnya. Jadi artinya bahwa kita manusia biasa. Ketika kita lahir, kita tidak membawa predikat beban dosa. Tetapi manakala kita sudah dewasa, sudah akil balik, maka dosa-dosa itu semakin menumpuk manakala kita melakukan perbuatan salah dan dosa itu tanpa kita sadari, tanpa kita mau memintakan maaf dan ampunannya kepada Allah. Artinya bahwa setiap dosa kita mohonkan ampunan pada Allah, begitu juga kepada manusia yang lain yang kita dosai, maka kita tetap memohonkan maaf kepada siapapun agar setiap kesalahan sekecil apapun Allah memaafkan dan manusia juga memaafkan kita. Dan mudah-mudahan kematian kita dalam keadaan husnul khotimah dan dimaafkan oleh orang lain di sekitar kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tetap menjadi manusia-manusia pemaaf, menjadi manusia-manusia yang mampu memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain memintakan maafnya kepada kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil anam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada khutbah yang kedua ini sedikit saya simpulkan bahwasanya kita selaku manusia
yang tidak luput dari berbuat salah dan khilaf. Mari kita tetap senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar paling tidak kita meminimalisir kesalahan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kecuali kita mampu untuk biasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Paling tidak adalah kita harus melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Kita melaksanakannya manakala ada panggilan azan. Sebelum ada panggilan azan pun kita sudah mampu melangkahkan kaki ke masjid untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat. Tentunya sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dan pahalanya 27 derajat. Mudah-mudahan semua itu dilakukan guna mengurangi beban dosa kita, guna mengurangi apa yang kita sudah lakukan selama ini. Mudah-mudahan ini menjadi penghapus dosa-dosa kita. Paling tidak kita tetap senantiasa mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan dari Allah dan orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan mampu kita pun tetap senantiasa memohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang kita dustai atau siapapun. Paling tidak kita yang lebih dekat adalah kepada orang tua kita. Mohonkanlah maaf dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, dan kita pun tetap senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa, marilah kita memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Terasa atau tidak terasa, besar atau kecilnya dosa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna kama rabbayana sigara. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat-Mu, di tempat yang mulia ini, kami permohonkan kehadirat-Mu ya Allah, ya Rabbana. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap titah dan amanah dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami, sekalipun kami yakin bahwa kami adalah manusia-manusia yang lemah, yang tiada daya dan upaya kecuali hanya kekuatan daripada-Mu ya Allah. Kami manusia biasa, oleh karena itu ya Allah, Engkau Maha Pengaab, Engkau Maha Pengampun. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, ampunilah segala dosa dan kehilapan kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa dan kehilapan guru-guru kami dan para pemimpin kami, para pemimpin negeri ini. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, yang penuh limpahan barakah hidayah, serta berada dalam lindungan dan ampunan-Mu. Ya Rabbana, kabulkan segenap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم